Ya, gimana? Udah apa penjelasannya gimana yang sudah diperbaiki dari penguji?
Ya, gimana bisa ditampilkan slide PowerPoint apa slide Office Word-nya atau ya gimana ceritanya yang mau di apa diceritakan? Ya, terus yang apa pertanyaan Pak Budi, Pak siapa, Pak Galbi itu gimana? Udah dilengkapin belum pertanyaan yang ditanyakan? Isinya itu kan ada harus memasukkan data real.
Ya, terus ini udah flowchart. Kemudian apa lagi? Sama perbaikan pada Suaranya kecil nggak malah. kedengaran. Oh, kemarin tuh ada perbaikan pada batasan masalah Ya. dan rumusan masalah, Pak. Mm-mm. Ya. Ya, terus kemudian sudah diperbaiki, kemudian apa lagi? Ya, enggak, balik lagi yang ke apa? Yang masalah apa namanya? Data real yang tadi yang ditanyakan di WhatsApp tadi. Itu aja. Hasil hitungan analitik eksak dengan simulasi atau hasil hitungan eh, eksak apa hasil simulasi dengan perbandingan data real atau gimana yang ditampilkannya. Kan Pak Galbi ngomong untuk memasukkan data realnya dan perhitungan secara eksaknya. Iya, Dan saya menemukan rumusnya iya. dan melakukan perhitungan, ternyata hasilnya beda jauh dari persen pada simulasi. Itu bagaimana ya, Pak? Nah, rumusnya mana rumusnya? Gini, prinsipnya gini ya. Antara hitungan analitik itu sama aja dengan eksak. Kalau misalnya apa lihat lagi mata kuliah kalkulus, mata kuliah matematika, itu ada namanya misalkan menghitung secara analitik atau menghitung secara eksak. Ya, ada rumusnya, ada rumus apa? Rumus yang di umumnya rumus yang sudah baku. Baku itu artinya rumus yang sudah apa? Yang sudah standar. Tapi ada kendalanya atau ada problemnya ketika mendapatkan objek atau model yang bisa dibilang kompleks atau rumit, eksak ini belum bisa mengcover, belum bisa melengkapi untuk kondisi model yang apa, model yang kompleks, model yang rumit. Nah, lalu apa yang bisa memenuhi atau bisa apa melengkapi itu adalah dengan cara numerikal. Nah, tapi di numerical ini nggak sempurna juga karena numerik itu kan menggunakan media komputasi komputer. Sedangkan komputer itu ada keterbatasan walaupun secanggih apapun komputer yang digunakan, eh, ada keterbatasannya di mana karena eh, itu hanya mampu mendeskripsikan berapa angka di belakang koma. Jadi berapa angka di belakang koma, misalkan software itu mampu membaca kayak anggaplah seperti kalkulator. Kalkulator itu kan ada tampilan display. Displaynya itu misalnya 10 digit atau 12 digit. Misalkan sederhananya gini, 22 per 7 pi. Pi itu berapa? 22 per 7. 22,22/7. 22 per 7. 3,14. 3,14. Itu sebetulnya masih ada terusannya lagi. Iya. Masih ada angka terusannya. 3,14 sekian 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 sekian. Walaupun tampilan di apa di kalkulator hanya misalkan 10 eh, angka 10 digit ya. Tapi sebetulnya masih ada angka-angka lagi. Nah, itulah kelemahan dari numerical. Numerical itu dia nggak mampu mengcover semuanya berapa digit di belakang koma. Jadi hanya pembulatan. Karena dia melakukan eh, pembulatan angka, pembulatan ke atas. Jadi pada saat dilakukan iterasi atau pengulangan, karena numerik itu melakukan prinsipnya adalah mengulang apa persamaan yang ada dihitung sampai mencapai nilai konvergen. Nah, karena dia melakukan pembulatan, jadi nilai akhirnya itu akan menumpuk di pembulatannya. Nah, itulah yang menyebabkan apa namanya hasil numerical itu tidak bisa juga 100% di apa dipercayai. Eksak hasilnya 100%, tapi dalam keterangannya itu ada keterbatasan. Keterbatasannya itu artinya untuk
apa objek yang cukup rumit atau cukup apa sangat sangat kompleks atau objek yang melibatkan banyak kondisi boundary condition itu nggak tercover, tidak bisa terpenuhi oleh eksak atau secara analitik. Jadi digunakanlah media eh, komputasi. Nah, jadi yang perlu di, dilihat di bagian ini adalah kenapa numerikalnya tidak bisa atau berbeda dengan hasil eksak atau analitik, ya bisa dilihat di model matematikanya, matematika apa yang digunakan oleh simulasi atau oleh numerik itu. Kemudian model matematika apa yang digunakan oleh analitik atau oleh eksaknya itu seperti apa. Itu yang di apa di dikeluarkan sebagai penjelasan dari kenapa dia bisa berbeda. Kenapa bisa terjadi perbedaan 27% umpama. Misalkan kenapa bisa terjadi perbedaan 10%. Itulah fungsi dari user atau apa namanya yang menggunakan simulasi numerik tersebut mampu untuk bisa menjelaskan itu atau merepresentasikan hal tersebut. Ya, gimana ceritanya yang ini?
Ini rumus apa ini? Rumus apa ini? Rumus analitik apa rumus eksak? Rumus eksak ya. Suaranya nggak keluar. Ya gimana ceritanya yang ini tampilan slide apa tampilan di layar ini? Presentasi penyusutannya.
Iya. Kan saya dapat di sini. Atau gini aja, langsung ke fokusnya aja. Tadi kan yang ditanyakan itu kenapa terjadi perbedaan antara Iya Pak, antara eksak yang perhitungan ini dengan simulasi yang saya lakukan pada software prokes. ya, nah, ya itu yang mesti di apa bisa diimprove atau dijelaskan kenapa dia terjadi perbedaan. Jadi yang pada bagian itu adalah keluar mengapanya, mengapanya. Nah, kalau karena di apa di bagian ini atau di level ini sebagai user itu orang harus bisa berpikir seperti ada pikiran tendensi. Tendensi itu artinya meragukan. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, ketika dia sudah berpikir meragukan kenapa, why dan seterusnya, itulah yang bisa keluar. Kenapa dia bisa berbeda atau lainnya ada kecurigaan. Kenapa bisa menghasilkan perbedaan antara hasil eksak dengan hasil apa simulasi? Ada kecurigaan. Curiganya di mana? Apakah curiga di di eksak hitungan uh, apa persamaannya belum bisa mengcover untuk semua kondisi aktualnya. Nah, kalau belum bisa mengcover di bagian persamaan mana yang belum bisa melengkapi itu, nah, itu yang mesti bunyi, mesti keluar argumennya. Oh, karena di eksak itu hanya katakanlah misalkan dia hanya bisa menghitung apa presentasi penyusutan, tapi untuk kondisi yang lain belum bisa mengcover itu. Nah, itu yang mesti mesti keluar know-how-nya atau mesti keluar apa argumennya. Kalau misalnya di numerik, kenapa hasilnya berbeda antara hasil eksperimen dan numerik? Oh, karena numerik itu ada faktor pembulatan, round of error. Terus lagi dijelaskan lagi seberapa besar sih faktor pembulatannya yang bisa dilakukan oleh komputasi. Terus model matematik atau uh, persamaan model matematika apa yang digunakan oleh numerik tersebut untuk bisa melakukan simulasi sampai mengeluarkan hasil berupa kontur, berupa apa tampilan grafik atau berupa tampilan gerakan video, animasi dan lain sebagainya. Jadi yang itu yang perlu apa yang mesti diketahui. Jadi beda halnya kalau misalkan eh, apa membaca ya. Kalau misalnya membaca itu kan kalau di sini kan tulisnya S sama dengan V cetakan min V produk per V cetakan dikali 100%. Yaitu tulisan. Tapi secara mendalamnya kenapa seperti itu rumusnya? Kenapa V cetakan dikurangin V produk? Jadi berpikirnya. Jadi kenapa nggak ditambah V cetakan ditambah V produk? Berarti ada alasan tertentu. Nah, alasan-alasan itu yang coba di apa diselami atau di apa dipahami kenapa dia bisa seperti itu. Jadi keluarlah yang namanya mengapa, kenapa, apa sebabnya, terus apa eh, kenapa sih mesti ini, kenapa mesti itu, kenapa begini, kenapa begitu. Ya memang di bagian di bagian apa namanya eh, akademisi atau akademik itu memang seperti itu arah alur alur apa namanya cara berpikirnya. Jadi kalau misalnya yang lain kan udah terima aja tanpa memikirkan sebab dan akibatnya, tanpa memikirkan apa kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi mau hasil akhirnya seperti apa, mau hasil akhirnya bagaimana, ya sudah, ya hasilnya seperti itu, udah dari sananya. Nah, itu juga bukan bukan menjadi suatu apa ya, suatu penjelasan, ya hanya menerima tanpa memikirkan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Artinya tanpa memikirkan secara kritis mengapa bisa kenapa bisa menampilkan yang seperti itu. Jadi begitu, Bara ya. Jadi memang di situ challenge-nya atau tantangannya. Kenapa bisa 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 memberikan apa tren atau menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu yang mesti bunyi, mesti keluar. Kenapanya? Kenapa bisa gitu? Kenapa mesti itu?
Ya, kemudian ada lagi yang bisa ditampilkan. Ya, terus apa lagi? Terus apalagi selanjutnya yang sudah dilengkapi dari penulisan skripsinya? Ada lagi yang mau dikeluarkan atau ditampilkan di layar, di share screen? Sampai favorit. Sudah nggak ada lagi ya? Atau masih ada yang bisa ditampilkan di layar? Terus, ya, kemudian terus, ya, ini udah bab 5 kesimpulan dan saran, ya, terus, ya, ya udah. Jadi, eh, ya itu penjelasannya yang tadi. Kenapa dia bisa berbeda? Yang why-nya atau mengapanya atau kenapanya itulah yang mesti bisa berbunyi atau bisa bunyi atau bisa keluar argumennya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi misalkan ya sama kalau misalkan gambaran sederhananya ya, misalkan yang satu menghitung secara manual ya, Anda hitung menggunakan kertas, terus satu lagi Anda hitung menggunakan kalkulator. Kalkulator itu kita anggaplah sebagai numerikal. Misalkan Anda menghitung belanja bulanan, belanja bulanan. Katakanlah misalnya belanja bulanan Anda hitung menggunakan kertas dengan di atas kertas HPS, misalnya hari Senin belanja ini, hari Selasa belanja ini, hari Rabu belanja ini, hari Kamis belanja ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu, terus siklusnya sampai 1 bulan. Kita dihitung menggunakan kertas. Hasil akhirnya katakanlah misalkan dapatnya misalkan belanja bulanannya itu didapat misalkan 450.000. Itu hasil analitik, hasil hitungan di atas kertas. Tapi pada saat ngetik di kalkulator hasilnya ternyata 500.000. Nah, terjadi perbedaan selisih harga atau selisih angka. Yang jadi pertanyaan, uh, yang mendekati yang sebenarnya yang salahnya di mana? Apakah salah di hitungan di atas kertas atau hitungan menggunakan kalkulator? Misalkan dicek lagi, oh ternyata di kalkulator salah pencet atau keyboardnya itu salah
masukkan angka, misalkan angkanya itu nolnya ada 3, oh nolnya dimasukkan ada 4. Nah, itu juga bisa jadi faktor kesalahan. Misalnya dalam hal ini bisa juga salahnya karena penentuan kondisi batasnya, boundary kondisinya kurang bisa mewakili kondisi eksperimen. Terus kalau dicek lagi di analitiknya atau di kertas HPS, oh ternyata hitungannya penjumlahannya semestinya ini ditambah, kenapa dikurang. Nah, itu jadi hal lagi, kenapa dia bisa salah. Nah, hal-hal inilah yang mesti coba untuk dikeluarkan, dibunyikan. Kenapa dia bisa berbeda? Terjadi perbedaan cukup jauh seperti itu. Kalau misalnya hasilnya perbedaan tidak terlalu jauh, ya juga dijelaskan kenapa dia bisa menghasilkan hasil yang hampir menyerupai, serupa tapi tak sama. Artinya hasilnya mirip tapi nggak 100% sama, karena tiap simulasi atau numerical yang digunakan itu memiliki nilai error yang nggak bisa dihindari oleh komputer atau oleh kalkulator dan lain sebagainya. Ilustrasi sederhananya sama tadi seperti menghitung nilai pi 22/7 itu kan kalau dihitung di kalkulator itu kan masih ada terusannya 3,14 sekian 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 sekian, tapi dibulatkan oleh user atau oleh yang menggunakan itu dianggap 22/7 itu adalah 3,14, tapi aktualnya sebenarnya masih ada angka lagi di belakang koma atau di belakang tersebut. Jadi hal-hal itulah yang mesti bisa keluar atau bisa dibunyikan argumennya, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa menghasilkan hasil seperti ini. Jadi nggak menerima ya sudah hasilnya udah seperti itu, jangan dikutak-kutik lagi, ya sudah. Jadi hanya itu menerima seperti ya menerima tanpa berpikir atau memikirkan secara kritis. Jadi begitu ya, maksudnya ngerti ya? Suaranya jelas nggak tadi kedengeran? Ada lagi? Kalau nggak ada, kalau nggak ada lagi, ya nanti coba dijelaskan seperti yang tadi, penjelasannya, argumennya kenapa bisa seperti itu. Kemudian kalau nggak ada, masih ada lagi nggak yang ingin dikeluarkan atau ditampilkan di layar? Suaranya nggak ada, ini nggak keluar di layar, di speakernya nggak keluar. Jadi lewat Edmodo, Pak. Kenapa? Iya, di upload di Edmodo, yang datanya yang sudah diperbaiki tadi diupload di Edmodo. Kemudian ditulis tanggal uploadnya tanggal berapa. Kalau sekarang kan tanggal 5 Juli 2020. Oh iya, Pak. Ya, jadi Berarti untuk yang perhitungan eksakt saya masukkan saja ya, Pak? ya, dimasukkan. Oh iya, baik, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada ini meeting Google-nya saya matikan ya, di off kan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.